perubahan begitu saja. Namun hal ini perlu dirubah mulai dari diri kita sendiri, yang dimana mungkin Bapak Ibu sekalian, jenengan-jenengan ini memiliki usaha. Kami pun memberikan informasi seputar mungkin nanti teknik dari ekspor usaha Bapak Ibu sekalian, jenengan-jenengan semuanya, agar usaha-usaha yang jenengan miliki dapat maju, dapat lebih baik lagi, dan dapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar ya. Ya, mungkin tidak terlalu lama agar kita dapat bisa mendapatkan manfaat bersama-sama dari materi yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Silakan teman-teman mungkin bisa dimulai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baik, terima kasih kepada Alvin atas sambutannya. Kepada Bapak Ibu yang telah hadir, diingatkan kembali untuk on cam sebelum acara dimulai. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Hafidah untuk menjelaskan materi pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa di-share screen. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai teorinya saja. Apabila mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Bapak Ibu, jadi mungkin kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa melalui via chat atau via WhatsApp. Kalau saya bisa jawab, sebisa mungkin akan saya jawab. Begitu. Jadi yang pertama, tema saya ini yang pertama ada apa saja hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan ekspor. Langsung next. Pertama, mungkin yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu kepemilikan badan hukum. Jadi kalau kita kenal itu kan kepemilikan badan hukum itu ada PT, ada CV, ada UMKM, dan juga ada yayasan. Nah, biasanya kalau untuk ekspor ini kita mempunyai dua pilihan Bu. Biasanya dipakai itu pertama adalah CV atau yang kedua adalah PT. Apa bedanya dari PT dan CV? Yang perlu Ibu dan Bapak ketahui, kalau PT itu harta yang Ibu miliki dengan harta yang Ibu miliki dengan harta dari badan hukum tersebut itu terpisah. Tetapi kalau untuk CV, harta yang Ibu miliki dengan harta yang ada dari badan hukum tersebut itu menjadi satu kesatuan. Jadi mungkin apabila ke depannya Ibu, saya ingin meminimalisir resiko yang ada, mungkin saya lebih suggest-nya itu Bapak Ibu memilih PT. Terus yang kedua yaitu ada pengurusan surat izin perdagangan. Mungkin kalau Bapak atau Ibu ingin saya ingin lebih lengkap lagi, mungkin bisa SIUP ini bisa diurus di notaris. Kemudian ada tanda daftar perusahaan, ini juga bisa diurus di notaris juga. Terus untuk NPWP sendiri, kalau kita mengurus badan hukum itu otomatis ada NPWP tersendiri. Jadi kalau kita membuat badan hukum, kita kan memiliki NPWP pribadi. NPWP pribadi itu kita daftarkan untuk pembuatan NPWP badan hukum tersebut. Kemudian ada NIK. NIK ini juga dibutuhkan dalam untuk men-screening di bea cukainya tersebut. Kemudian selanjutnya untuk NPWP sendiri ini sudah banyak banget. Mungkin Ibu bisa cari di internet pendaftaran NPWP online. Itu sudah banyak sekali, bisa dibuat secara online, dan kalau nggak salah kemarin saya lihat itu harganya sekitar
100 atau 100-an. 100 itu sudah bisa lengkap, Ibu bisa mendapatkan NPWP tersebut. Kemudian kalau misal saya masih awal nih, saya masih terkendala sama pembuatan badan hukum, ribet, saya nggak mau ribet, saya pengennya langsung aja, saya pengen bisa memasarkan produk saya. Ibu bisa menggunakan undername. Apa itu undername? Jadi undername itu di sini adalah kita meminjam badan hukum orang lain. Jadi kita meminjam badan hukum orang lain, kita membayar ke orang tersebut. Lalu bagaimana saya bisa mencari undername tersebut? Undername ini bisa kita dapat melalui si forwarder, Bu. Mungkin Ibu kalau bingung, Ibu cari aja di internet, atau Bapak-bapak bisa cari di internet forwarder di daerah mana gitu. Mungkin kalau di daerah Lamongan, Ibu bisa cari forwarder di daerah Lamongan. Seperti itu. Mungkin untuk dokumen legalitas ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mungkin bisa lanjut ya. Kemudian dari kita apa sih yang harus diurus biar lebih mudah, biar kita paham apa sih yang mesti diurus dalam pembuatan dokumen ekspor ini. Secara gampangannya sebenarnya kalau Ibu pengen langsung, yang Ibu atau Bapak pengen yang langsung cepat, saya pengen bisa langsung memasarkan produk saya nih langsung cepat, Ibu bisa meminta tolong undername tersebut. Ibu bisa meminta tolong forwarder, minta tolong dicarikan undername. Untuk dokumen tambahan ini Ibu atau Bapak bisa tinggal bilang ke forwarder tersebut, saya ingin bisa diuruskan sekalian Certificate of Origin atau Certificate of Analysis atau phytosanitary atau dokumen-dokumen tambahan. Ibu bisa langsung aja bilang ke forwarder tersebut. Secara lebih gampangannya sebenarnya kalau Ibu lebih pengen ringkasnya, yang cuma diurus itu cuma 2 sebenarnya, invoice sama packing list. Di sini invoice itu gunanya apa? Invoice itu gunanya untuk rincian harga. Dan packing list itu untuk apa sih? Packing list itu untuk mengetahui muatan yang akan kita kirim barangnya. Itu harus ada rinciannya tersendiri. Terus yang ketiga ada bill of lading. Bill of lading ini ibaratnya itu seperti jaminan Bapak Ibu. Jadi bill of lading ini kalau kita bilangnya surat sakti. Jadi kalau kita mengirim barang, saat kita mengirim melalui udara atau melalui laut, itu saat kita buka kontainer atau saat kita mengirim, itu kan kontainer ditutup, kontainernya disegel. Nah, bill of lading ini fungsinya adalah sebagai jaminan kita karena biasanya kalau sistem pembayaran di luar negeri itu sistem pembayarannya DP dulu Ibu Bapak. Jadi nggak bisa langsung lunas. Biasanya sistemnya di DP dulu. Misalkan kita punya, mereka bayar DP-nya misal 50%. Karena kan sebagai jaminan sana juga takut kitanya nipu, kita juga takut merekanya nipu. Nah, jaminannya di kita adalah bill of lading. Saat barang tutup kontainer itu, saat barang dikirimkan melalui kapal atau melalui pesawat, bill of lading itu akan dikirimkan kepada si supplier dari kitanya, Bu. Dari kita akan kita terima. Kemudian saat barang itu akan dikirim, saat ada yang akan melunasi barang tersebut, baru bill of lading itu kita kirim. Lalu kita kirimnya mesti lewat apa nih? Bill of lading itu bisa dikirim melalui DHL atau FedEx. Jadi pengiriman yang cepat ibaratnya, karena si buyer ini juga butuh untuk bisa membuka kontainer tersebut dengan bill of lading yang kita miliki, dan itu harus asli, harus original. Nggak boleh yang fotokopi, nggak boleh yang scanan. Terus habis itu dokumen yang diperlukan, dokumen tambahan atau dokumen yang diperlukan sebelum ekspor, ini sebenarnya semua bisa diurus oleh forwarder. Tinggal Ibu Bapak pinter-pinternya nih harus milih forwarder. Misalkan saya mau mengirim tumbuh-tumbuhan, nah Ibu cari tuh forwarder yang mungkin bisa mengurus kebutuhan dari tumbuhan tersebut dari A sampai Z, karena itu memang tugasnya forwarder tersebut sebagai ibaratnya sebagai jasa pembuatan dokumen dan pengiriman, logistiknya mereka yang ngurus nih gitu. Next. Memanfaatkan fasilitas. Nah, ini mungkin kalau Ibu bingung nih, masih bingung
ini saya harus gimana ya cara memasarkannya, ini saya harus mesti gimana ya biar produk saya bisa dikenal di pasaran luar negeri, bisa dikenal di pasaran luar. Dari Kemendagri sendiri itu membuka fasilitas yang sangat banyak Bapak Ibu. Jadi yang pertama seperti bisa diketahui itu dari ada di informasi ke situs djpn.kemendak.go.id. Itu khusus untuk promosi perdagangan yang Bapak Ibu miliki. Jadi misalkan saya memiliki produk jamu nih, saya pengen memasarkan sampai luar gitu. Bapak Ibu mungkin bisa langsung mengkontak situs yang tertera di atas, terus Ibu bisa chat, ini gimana ya? Saya ingin melakukan pemasaran produk ini Pak, minta tolong bisa dibantu. Nah, nanti biasanya dari kementerian itu akan menjelaskan, oh jadi nanti yang perlu Ibu siapkan ini, dari mulai rincian dari A sampai Z pasti akan dijelaskan oleh si Kemendak tersebut. Terus kemudian ada lagi Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional atau Ditjen PPPI. Itu merupakan lembaga FTA Center atau Free Trade Agreement, di mana jadi setiap negara itu ada FTA di setiap negara tersendiri. Jadi kalau misalkan kita ingin memasarkan produk kita di Dubai gitu, Ibu tinggal cari aja tuh FTA di Dubai. Kan itu biasanya ada tuh di internet, Ibu cari aja FTA di Dubai atau FTA di Amerika atau di mana. Ibu tinggal cari, Ibu tinggal chat aja itu si FTA Centernya itu. Ibu bilang, saya ingin minta tolong produk saya dipasarkan di negara tersebut gitu. Bagaimana ya caranya? Apa saja yang diperlukan? Atau mungkin ada peraturan khusus yang harus saya lakukan untuk bisa lulus ke dalam market yang ada di luar negeri tersebut, bagaimana? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh pihak FTA Center sendiri di setiap negara yang ingin dituju. Terus kemudian ada juga Direktorat Amerika dan Eropa juga Asia yang terkoneksi dengan KBRI di berbagai negara, yaitu kemlu.go.id. Bapak Ibu juga bisa tuh chat dari situ, bisa minta dihubungkan dengan Kemlu itu. Kemudian juga mungkin kalau Bapak Ibu sekarang kenal itu ada Alibaba. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk memasarkan produk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Next. Oke. Mungkin untuk tahap pemasaran bisa lebih lanjut dijelaskan oleh Indah, teman saya. Ya, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih caranya untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu produk dan meningkatkan pemasaran hasil produksi. Yang pertama, langkahnya dapat dilakukan yaitu dengan dilakukannya studi pemasaran atau peninjauan pasar. Hal ini dilakukan dengan mencari tahu dan mempelajari mengenai produk yang dihasilkan, didistribusikan, mengenai konsumen, dan juga promosi yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk itu sendiri. Studi pemasaran juga memiliki tujuan untuk mencari data-data terkait permintaan jenis komoditas ini pada waktu lalu, sekarang akan datang. Sebenarnya tidak hanya berlaku pada sektor pertanian, tapi secara dalam sektor usaha, secara general memang studi pemasaran ini diperlukan karena pada dasarnya permintaan atau demand barang komoditas dari masyarakat sendiri itu tidak berkembang, maksudnya selalu berkembang di setiap masanya, seperti mungkin pada masa-masa sekarang ini di dalam kondisi pandemi khususnya komoditas atau barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu lebih condong kepada
ranah atau barang-barang yang memiliki unsur kesehatan. Misalnya banyaknya permintaan untuk masker atau hand sanitizer itu yang perlu memang kita sendiri, Bapak Ibu sendiri mungkin sebagai pengusaha mengupdate apa sih maunya masyarakat dalam kondisi seperti ini gitu. Kemudian kedua itu untuk memperkirakan jumlah produksi. Nah, dengan memperkirakan jumlah produksi atau melakukan estimasi, membuat estimasi produksi, pelaku usaha yaitu Bapak Ibu mungkin sebagai pengusaha dapat menghindari adanya kelebihan produk. Nah, kelebihan produk ini kan pastinya mempunyai dampak yang kurang baik ya. Dalam artian jika produknya supply dari kita sebagai pengusaha terlalu banyak, itu akan mempengaruhi harga dan juga bahkan menyebabkan kerugian bagi para pengusaha. Seperti misalnya mungkin yang kemarin dalam mungkin seperti banyaknya mungkin ini tidak kelebihan ya, mungkin kalau kekurangan juga menjadikan suatu barang tertentu itu menjadi mahal gitu. Seperti kemarin adanya kasus mahalnya beras kalau tidak salah. Mahalnya kedelai itu juga kan dikarenakan adanya kekurangan produksi malah. Kebalikan dari kelebihan produksi ini, dengan kekurangannya produksi, barang-barang tersebut akan menjadi mahal, yang mana kadang masyarakat itu nggak bisa effort dengan keadaan pandemi yang mungkin berdampak juga kepada penghasilan dari beberapa masyarakat tertentu gitu. Kemudian yang ketiga ini memang kami di sini juga mungkin dari kami juga menghimbau terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Memang banyak dari mungkin Bapak Ibu sekalian yang melakukan usaha masih menggunakan metode atau cara-cara berjualan yang konvensional atau seperti yang tradisional, yaitu membuka suatu usaha dengan menyewa tempat sepertinya, atau bahkan membeli suatu tempat untuk dijadikan tempat usaha. Nah, itu kan mungkin dalam keadaan yang sekarang, apalagi dengan adanya digalakannya social distancing dan juga penghimbauan untuk tetap di rumah, itu kan agak susah untuk mengembangkan usaha tersebut yang mana berjalan secara konvensional. Di sini dikarenakan adanya pesatnya perkembangan teknologi, kita harus tetap berinovasi, yaitu dengan adanya membuka marketplace, bergabung kepada marketplace atau sebuah aplikasi yang akhir-akhir ini memang banyak sekali menjadi optional bagi para pengusaha untuk menawarkan produk-produknya dalam media sosial. Seperti misalnya ada Agromaret, mungkin ada Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dalam bidang pertanian atau perikanan, itu ada Agromaret, Tanihub, dan 5 Kilo. Ini merupakan sebuah inovasi marketplace di mana para petani atau pengusaha di dalam pertanian atau perikanan dapat menjualkan atau menawarkan produknya secara langsung kepada konsumen dengan perantara sebuah aplikasi di mana Bapak dan Ibu dapat langsung, misalnya Bapak dan Ibu pada bulan ini menanam, misalnya sebagai petani menanam beras dan menghasilkan beberapa kilo, dan itu mungkin kalau dijual secara eceran dan lain-lain mungkin harganya akan lebih murah. Namun dengan adanya marketplace seperti ini sebenarnya bertujuan juga agar para petani atau pengusaha dapat secara langsung mematokkan harganya sendiri tanpa harus dipotong ataupun dipatok lebih rendah daripada seharusnya. Marketplace atau dari perkembangan teknologi ini sebenarnya juga memberikan sebuah dampak positif, seperti Bapak dan Ibu tidak harus dapat menjualkan produknya itu tidak hanya di daerah di mana Bapak dan Ibu menetap atau di mana usaha Bapak dan Ibu berada, karena memang sosial media ini kan pasti sudah
dapat menjangkau orang-orang di luar daerah yang mana usaha kita bertempat gitu. Kemudian yang keempat, ini adalah dengan mengelola hasil produksi menjadi barang olahan. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan memang merupakan negara berkembang ya Bapak dan Ibu, dan masih sangat bergantung kepada hasil-hasil dari pertanian, perikanan, dan pertambangan dan lain-lain, lebih ke dalam SDA yang diambil secara langsung dan dijual secara langsung. Nah, gimana sih biar nilai barang-barang yang kita punya, maksudnya kita dapat dari alam ini, bisa memberikan lebih, tidak hanya langsung dijual, tapi memiliki harga ekonomis yang lebih. Nah, memang banyak sekarang itu sedang digalakan oleh presiden kita yang sekarang, yaitu Joko Widodo, untuk masyarakat Indonesia, khususnya para petani atau dalam ranah pertanian atau perikanan, untuk tidak hanya menjualkan produknya, yaitu berupa beras ataupun tumbuhan-tumbuhan lainnya ataupun ikan-ikan yang memang sudah dibudidayakan, tidak hanya dijual langsung sebagai produk mentahan, tapi juga produk olahan, yang karena memang produk olahan ini memiliki harga ekonomis yang lebih tinggi dan memang memiliki pasar yang lebih luas pastinya. Misalnya di sini adalah dengan mengelola hasil perikanan yang tidak hanya ikan saja, tapi bisa diolah menjadi kerupuk ikan ataupun lain-lainnya. Yang mana pastinya hal ini berdampak kepada ranah penjualannya. Yang misalnya kita berjualan ikannya saja hanya mendapat 5.000 misalnya satu ikan, tetapi dengan mengolah produk menjadi sebuah produk olahan ataupun setengah jadi, itu bisa menambah harga dari produk tersebut 2-3 kali lipat. Kemudian ada peningkatan mutu dan kualitas. Peningkatan mutu dan kualitas ini juga diperlukan Bapak Ibu agar produk yang dijual ini tetap dapat bersaing dengan kompetitor lain di pasaran. Nah, peningkatan ini juga dapat dilakukan dengan cara menentukan standar-standar tertentu pada produk, seperti menggunakan bibit unggul atau meningkatkan ketahanan produk, dan kemasan yang efisien serta menarik dan menyertai informasi mengenai produk. Jadi begini, dengan perkembangan tadi disebutkan, di pasaran kan pasti konsumen maksudnya kita juga kan sebagai sehari-hari sebagai konsumen juga pastinya, kita melihat barang itu tidak hanya dibutuhkannya apa, tapi kita juga melihat kualitas dari barang. Nah, itu bisa diwujudkan mungkin sebagai kita Bapak dan Ibu yang memiliki usaha itu dengan memperbaiki kualitas produk itu sendiri. Apakah misalnya dalam sektor pertanian menggunakan bibit yang unggul, yaitu dengan menseleksi dan memiliki standar-standar tertentu misalnya, ataupun menggunakan metode-metode yang memang menghasilkan produk yang memiliki kualitas lebih baik. Tidak hanya menghasilkan saja, tapi memiliki kualitas yang benar-benar dapat dipertahankan. Kemudian kemasan juga, pengemasan suatu produk juga sangatlah berpengaruh, karena memang itu juga berhubungan dengan ketahanan produk seperti itu Bapak dan Ibu. Berikut adalah beberapa macam produk hasil olahan pertanian yang mungkin bisa dilakukan dan memiliki market atau pasar yang sudah memang luas. Itu seperti mengolah buah menjadi keripik buah atau asinan, pengolahan sampah organik, mungkin dalam sektor pertanian ada hasil-hasil panen yang memang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kita punya standar, misalnya buahnya harus bagus seperti ini, seperti A, B, C, tapi ternyata beberapa
produk atau berapa hasil panen tidak sesuai dengan itu, daripada dibuang atau tidak dapat digunakan malah merugi, dapat diusahakan diolah kembali menjadi sampah organik yang mana menghasilkan pupuk. Kemudian ada juga pengolahan produk pertanian seperti tepung, yaitu terbuat dari singkong dan jagung. Kemudian pengolahan sisa hasil pertanian menjadi pupuk pakan ternak, dan juga produk biji kopi menjadi bubuk kopi. Nah, ini juga mungkin salah satu suatu usaha yang pada masa ini masa sekarang ini sedang marak sekali memang di pasaran, yaitu dengan menjual biji kopi atau bubuk kopi, karena memang kan sudah lagi tren kali ya mungkin di masa-masa kayak gini untuk menjual bubuk kopi gitu. Kemudian ada macam-macam produk olahan hasil perikanan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk meningkatkan harga, maksudnya meningkatkan nilai ekonomis dari hasil perikanan, itu dapat diolah kembali, tidak dijual secara langsung, namun diolah terlebih dahulu. Seperti halnya memproses ikan, difermentasi, yang kemudian menghasilkan ikan asin yang pastinya di pasaran itu bernilai lebih tinggi 3 kali lipat sampai 4 kali lipatnya. Kemudian ada juga pengolahan ikan menjadi minyak ikan, dan juga seperti makanan-makanan ringan seperti kerupuk, pempek, abon, dan lain-lain. Kemudian mungkin bentuknya pun bisa diusahakan seperti pengolahan ikan menjadi filet ikan, karena memang kan filet ikan ini sudah diproses terlebih dahulu, walaupun bentuknya setengah jadi ya, tidak langsung bisa dimakan ataupun lainnya, tapi keadaan ikan ini sudah diproses terlebih dahulu, seperti dipotong dan tidak ada tulang dan kulit, seperti itu. Wakina ada benar wa ada hilal jannata mal abror ya aziz ya kau ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Monggo. Baik, terima kasih Alvin. Dengan ditutupnya dengan membaca doa bersama tadi, juga merupakan penutupan dari agenda seminar kewirausahaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Demikian acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.